Itu awam, bukan suster-suster dia awam biasa. Mereka berikan waktu untuk dorong. Terus dia bilang awam. Terus dia tanya lagi, Father, may I sit here? Of course, please. Duduklah dia sampai sana. Lalu biasanya saya cuma bisa air vacuum di Indonesia. Di Indonesia saya lancar di Indonesia. Gak tahu roh apa Margaret Thatcher di belakang saya. Terus saya tanya, where is coming from? I'm from Ireland, Father. Tahu Ireland? Itu dari Daud, Ireland. Itu kan dia. Lalu saya, what happened in Jesus? Father, I have cancer on my lung. And I'm paralyzed. I cannot walk. Oh, how many times you come to Lourdes? Dear Father, I come to Lourdes twice a year. Hah? 2 tahun sekali? Lalu jawab, what? 2 times in 1 year? Kita saya pakai kedua bahasa Indonesia. 2 times in 1 year? That's right, Father. Wow! Amazing! What happened? Now, with your question, I still have cancer in my lung, and I still cannot walk. Terus ketawa, so, why you still come to Lourdes? Nothing happened with you. Ibu ini yang dia bicara, ibu yang ini. Saya ngomong gitu. Nothing happened with you, and you still come to Lourdes. Why? Si ibu itu ngomong apa? Father, you have no faith. You know, saya langsung mau tunduk dia gitu. Lalu saya tanya dia, Mom, what do you do like that? Father, that's right. I still have cancer on my lung. I still cannot walk, that's right. But you must know, when I come to you, I really feeling blessed. I really feel God love me. And I have Mother Mary who always pray for me. So that's why I always come here. Saya harus berpikir, yang penting yang disembuhkan itu hatinya, bukan tubuhnya. Karena banyak orang yang cacat sakit tubuhnya, bukan tubuhnya, hatinya, jiwanya. Maka dari itu dalam penyembuhan, Yesus selalu mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau, dan jangan berbuat dosa lagi. Jiwa yang penting. Gak penting tubuhnya seperti itu. Bahkan si ibu itu mengatakan, after I always come here, Father, you know, now my cancer is to be my friend for me. I am okay that I have cancer on my body. And ini orang hebat, masih bisa bersyukur walaupun sakit. Coba saya cek. Ini kita tidak ada yang mengatakan layak terus. Ya, banyak yang mengatakan titik kita. Nggak ada yang mengatakan layak putih. Padahal lebih besar mana titik kita yang layak putih. Nah itu kenapa? Karena kita selalu melihat kejelekan. Kita sulit bersyukur. Berkat begitu banyak, musibah kecil dan melihat apanya? Kita nangis, marah pada Tuhan. Lu hanya melihat titik kecilnya doang. Tuhan tuh sudah memberkati kita. Kenapa kamu ributkan hal
kecil. Saya kan pernah cerita, saya pernah dikasih tas oleh ibu. Wah, mahal, gue baru lihat di Tokopedia. Itu tas dari Gordial. Nggak tahu mereknya. Bukan gue ya, itu kan duit gue itu. Krokodil di mana? Kasih. Saya sudah punya tas. Udah mereknya jadi dikit. Lalu saya nggak pakai tas itu, saya pakai tas yang biasa saya pakai. Saya ketemu karyawan untuk kuliah, terus dia cuma lagi bawa buku, terus saya, lo mau kemana? Kuliah maksud, lo nggak punya tas? Agak maksud, saya kasih tas itu. Hari Minggu saking senangnya dia pakai tasnya, dan ibu yang kasih datang. Ngeliat bahwa tas itu tidak di tangan saya, tapi di tangan pegawai. Anda tahu habis bisa langsung gitu ke pasukan. Seperti mau menerapkan dan menghabisi saya. Itu mah pasti sudah tahu diri ya, sudah dikasih dari Pak. Seperti itu, apa sih bu? Saya kan kasih tas ke pasukan, itu tasnya mana? Bu maaf kan saya nggak pakai, kan udah ngasih. Saya nggak mau pakai, saya daripada nanti rusak, saya kasih. Tapi itu bukan caranya kayak gitu dong. Maksudnya saya akan pernah lagi ngasih atau masuk. Sampai mati pun saya akan ngasih. Bener. Saya masih hidup sekarang. Dia nggak pernah ngasih. Tapi hebatnya banyak ibu-ibu lain yang ngasih. Halo, jangan lupa satu pintu tertutup buka secepatnya. Gue masih sedih di saudara tinggi saudara. Mengapa kita hidup kita? Sampai kapan ini kita ributkan titiknya? Saya ulangi. Tetaplah berdoa, mengucap syukuran dalam segala, sebab itu yang jadi Bapak yang sudah terkasih. Kalau mau hidup dalam firman Tuhan, dengarkan apa yang para rasul katakan. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Bersukacitalah dan biasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun sedikit, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Karena apa? Dengan bersyukur hati kita bersukacita. Betul tidak? Hati kita bahagia. Jadi bukan bahagia itu baru bersyukur. Tidak. Justru kebahagiaan yang sesungguhnya terjadi pada saat saya bisa bersyukur. Sewaktu ayah meninggal, saya tidak menangis. Saya sedih ya. Hanya ayah ini kalau bertemu saya, ayah selalu berkata, saya sudah siap bertemu Tuhan. Saya pikir ini kata-kata orang yang putus asa. Tetapi yang tidak, ayah itu tiap hari berdoa. Sekarang itu bisa 5 sampai 6 kali rosari. Di samping tempat tidur ayah itu ada meja doa. Di situ banyak sekali buku doa. Ayah berdoa baca kitab suci tiap hari, tiap saat. Saya kalau datang ke rumah, ayah itu sedang berdoa. Sampai saya tungguin ayah dan selesai. Sampai saya mau coba dan bantu ayah.
sudah menetapkan. Sebulan sebelum meninggal, ayah mengunjungi makam ibu. Dan ayah berkata kepada adik saya, nanti kalau aku mati bersama ibu. Maka akhirnya kami menggali lagi rumah ibu yang sudah 14 tahun meninggal. Kami turunkan dan ayah di atasnya. Rupanya kematian tidak memisahkan perkawinan. Saudara-saudariku, hidup akan penuh sukacita kalau Anda mampu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dalam kita gratulasi yang mulia untuk Romo kita. Kamu rasanya Esther berapa jam kita ini? Kayaknya ada ngantuk ya, melompat terus dari rumah kita. Ya. Baik Bapak Ibu, saya cuma ingin mengingatkan, tadi kan sudah dikasih tahu sama siswa kita ya. Tetapi di bangku kita masing-masing ada amplop. Kita bisa memberikannya dengan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita seperti yang disampaikan tadi oleh Romo Eko Batu. Sekarang baik 2 atau 3 menit kita akan mempraktekkan ya. Memberikan contoh. Tinggal dibuka amplopnya. Tadi sholatnya ditutup, lalu nanti dikumpulkan ke depannya. Di depan dikasih kepada Bapak Ibu tugas yang di depan. Gampangannya, gampang. Romo itu sukacita itu untuk memberikan kasih, gampang sekali Romo. Benar bro, dari tadi diam-diam diisi. Tapi siapa yang kosong, ingat dekat Allah pun kosong. Hati-hati, ini di gereja, kalau di gereja jangan ikut-ikut Tuhan. Terima kasih Romo. Ya, Bapak Ibu, kalau bagi memang belum bisa memberikan secara mudah, nanti kan amplop seperti di bawah. Bisa dengan scan-nya. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung. Ya. Oh iya, di Om Palu sudah memesan bagi Bapak Ibu yang mengikuti peserta seminar ini. Di depan akan ada nasi box, ya, nasi box yang akan diberikan satu persatu oleh panitia. Silakan.
anak-anak Tuhan, sebelum malam ini dipanggil Tuhan, mari kita berdoa. Yang atas paling setia, tepuk tangan. Ada di atas dekat dengan Tuhan. Haleluya. Silakan kalau mau duluan kepada Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semoga malam ini membuat kekuatan dalam hidup iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, penyertaan, kasih yang tak pernah henti dalam hidup. Kami mohon hadirlah selalu di tengah-tengah kami, pimpin dan selalu jaga hidup kami dengan firman, dan buatlah kami menjadi hamba-hamba yang setia, seperti Bunda Maria, setia mendengarkan, memelihara dan melaksanakan firman. Tuhan, firman itu melimpah bagi hidup kami. Kami percaya melalui firman kami dapat sampai untuk bertemu dan berkumpul di rumah-Mu yang aman. Maka kami mohon kepada turunkan berkat-Mu atas anak-anak ini. Sejahterakan mereka, sukacitakan keluarga mereka, beri berkat kepada keluarga mereka. Jangan sampai keluarga mereka berkekurangan, dan biarkan mereka pun selalu bersedia untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi pembangunan aula paroki kami. Berkat Allah melimpah atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan.